Halo rekan-rekan technical audience di seluruh Indonesia, kembali kami di sini di Microsoft Tech Days. Perkenalkan kembali, nama saya Irving Hutagalung, saya Audience Marketing Manager di Microsoft Indonesia. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan kembali. Kali ini kita akan berbicara mengenai Office 365 yang akan segera di-launching di Indonesia. Saya ditemani oleh rekan Vero Veriska dari Microsoft Office Division. Beliau adalah integration specialist yang akan menjelaskan mengenai Office 365. Silakan rekan Vero. Oke, terima kasih Pak Irving. Oke, jadi kita mempunyai Microsoft Office 365, sebuah cloud platform ya kita sebutnya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara cloud, berarti kita bicara tentang productivity cloud, berarti kita bicara tentang bagaimana kita memungkinkan suatu company antar individunya bisa saling berhubung, bisa saling berkolaborasi dan bisa saling bekerja sama. Dan di sini sebenarnya Microsoft memiliki offering yang sangat bagus sekali sebenarnya. Jadi Microsoft kan dikenal sebagai tradisinya itu offline ya. Dan di sini kita memadukan antara yang offline yang biasa orang pakai dengan yang online. Seperti itu dengan cloud-nya. Jadi kalau kita bicara ada offline, ada online kayak gitu, bentuknya kayak gimana sih? Nanti kita akan lihat ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara Office 365 itu apa ya? Di dalamnya itu ada 4 hal yang kita lihat di slide, yaitu adalah yang pertama adalah Microsoft Office Professional Plus ya. Jadi ini merupakan Microsoft Office yang biasa kita pakai. Jadi kita sudah familiar semua dengan Microsoft Office. Tapi bedanya dan kelebihannya adalah bahwa dia langsung terintegrasi dengan cloud. Jadi kalau misalnya kita mau akses file, kita mau edit, kita mau update, kita bisa save langsung ke cloud. Itu. Dan uniknya adalah di Office Professional Plus ini memungkinkan sebuah file bisa diakses, diedit dan dibuka dari berbagai device, tidak hanya PC tapi juga phone juga bisa, dari browser juga bisa. Jadi semuanya bisa buka dimanapun, kapanpun. Dan yang kedua adalah Exchange Online ya. Jadi kalau rekan-rekan IT Pro atau Technical Audience pasti sudah familiar ya dengan Exchange Online. Jadi di sini kita juga sediakan sebuah platform untuk komunikasi via email atau istilah kerennya surel seperti itu. Jadi di sini juga di Exchange Online setiap user itu mendapatkan space yang cukup besar. Nanti sebesar apa nanti kita bisa lihat. Dan selain itu juga biasanya concernnya kalau sebagai enterprise atau sebagai company, corporation itu tidak hanya saya butuh space besar nih, saya butuh space gini, tapi juga biasanya concernnya adalah security. Nah, di sini juga di Exchange Online sudah terintegrasi security yang kita sebut dengan FOPI atau Forefront Online Protection for Exchange seperti itu. Jadi masalah security itu memang sudah kita pikirkan dengan matang. Dan kemudian yang berikutnya adalah SharePoint Online. Jadi ini adalah suatu platform berbasis web untuk kolaborasi. Jadi kita bisa menggunakannya untuk team collaboration. Kalau misalnya kita punya tim, kita punya file yang mau kita edit bersama, kita bisa buat di team site. Terus kemudian misalnya kita punya intranet site juga untuk menghost suatu topik tertentu, misalnya kita juga bisa buat di situ. Dan juga di sini masing-masing company itu mendapatkan satu space untuk public website. Jadi mereka bisa punya istilahnya websitenya mereka sendiri. Website dari perusahaan bisa ditaruh di sana gitu. Bisa banget. Dan yang terakhir ini yang paling menarik sih menurut saya ya, yaitu link ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara kolaborasi ya Pak Irving ya, kolaborasi itu tidak hanya saya punya file, saya upload, saya edit bersama, tidak hanya itu, tapi kadang mungkin beyond that. Misalnya kita mau meeting ya. Meeting kalau misalnya kita punya kantor cabang di berbagai belahan di Indonesia, itu menjadi isu yang sangat serius. Nah, di sini menurut saya link online memberikan solusi yang sangat bagus sekali karena di sini memungkinkan virtual collaboration melalui IM, melalui chat, terus kemudian melalui audio chat. Jadi kita bisa kayak telepon gitu, dan juga melalui video chat. Jadi kita bisa bikin ini Pak Irving, conference kayak gitu. Berarti jadi, kalau banyak cabang nggak perlu semuanya kumpul ke Jakarta untuk meeting gitu. Nggak perlu. Itu kan irit banget ya, nggak perlu beli tiket pesawat, nggak perlu itinerary, nggak perlu hotel kayak gitu. Just internet connection and everything done. Berarti tadi seperti Vero bilang, berarti ini kombinasi antara offline yang ada di Office Professional Plus dikombinasikan dengan semua layanan online gitu ya, yang ada di Exchange, SharePoint, Link gitu ya. Tapi berarti sepertinya kalau layanan seperti itu sudah banyak ya di internet ya. Ada beberapa perusahaan lain yang menyediakan. Terus apa bedanya gitu? Apa kelebihannya dari Office 365? Kelebihannya kita punya istilahnya kita punya value yang kita tawarkan Pak Irving. Jadi kalau kita lihat value yang kita tawarkan itu adalah 5 hal yang ada di
yang ada di slide. Yaitu yang pertama adalah best productivity experience, ya, work together smarter, ya. Jadi sekarang itu nggak zamannya kerja keras Pak Irving. Sekarang itu zamannya kerja cerdas, gitu ya. Kerja cerdas, kerja bareng-bareng, ya, smart working, gitu ya maksudnya. Jadi bagaimana suatu pekerjaan itu bisa diselesaikan bersama-sama dengan kolaborasi yang berbasis teknologi. Nah, ini Office 365 ini memungkinkan itu semua. Kayak gitu. Yang kedua adalah access everywhere. Jadi kalau kita punya suatu platform kolaborasi, isu yang berikutnya adalah bisa nggak saya dapatkan file yang saya butuhkan, resource yang saya butuhkan, orang yang saya butuhkan, kapanpun dan dimanapun. Misalnya Pak Irving bos saya nih, misalnya nih, Pak Irving mau cari saya, kayak gitu. Saya lagi di luar kantor, tanpa platform teknologi kolaborasi yang baik, Pak Irving pasti bakal bingung. Soalnya ini Vero di mana, kayak gitu kan. Nah, tapi karena adanya platform kolaborasi berbasis teknologi, Pak Irving bisa mungkin buka laptop, cari saya di IM misalnya, oh ternyata Vero hijau. Pak Irving kontak saya, ternyata saya bisa akses lewat handphone. Kayak itu. Jadi saya ada di mana, Pak Irving bisa keep connected dengan saya. Pak Irving butuh file apa, saya bisa langsung kirim. Seperti itu kolaborasi di masa depan, Pak. Berarti bisa kerja dimanapun juga. Dimanapun, benar. Dan yang paling menarik ya Pak ya, yaitu yang ketiga, yaitu use the tools that you already know. Jadi kalau kita bicara Office ya, semua orang mungkin di Indonesia udah familiar Office ya. Pak Irving pasti udah sering pakai gitu kan. Ya, jadi Office semua orang udah sering pakai. Dan di sini kita tidak membuat sesuatu yang mungkin benar-benar berbeda, tetapi kita membuat dengan mengadaptasi apa yang sudah biasa orang pakai. Jadi learning curve-nya itu nggak begitu susah. Gitu. Jadi lebih mudah buat user untuk belajar. Ya? Benar. Dan yang berikutnya adalah robust security. Jadi kita nggak main-main masalah security. Nanti kita akan coba mungkin kalau kita akan bahas. Kemudian yang berikutnya adalah IT control. Biasanya kalau misalnya gampang dipakainya, administrasinya gampang, kontrolnya gimana sih? Nah di sini juga kita memungkinkan kontrol yang berbasis berbagai macam. Ada yang berbasis web, ada yang berbasis scripting. Jadi kalau misalnya kita mau fungsionalitas yang lebih luas, kita bisa pakai scripting. Kalau misalnya mau yang gampang, kita bisa pakai yang web. Tergantung kebutuhan, Pak. Gitu. Kembali tadi ke soal security reliability gitu ya. Karena kan ini nanti kalau biasanya kantor kan kita punya server sendiri, kita urus sendiri. Gitu. Ini kan nanti semuanya ada di Microsoft. Gitu. Bagaimana saya bisa yakin atau customer bisa yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa gitu, bahwa Microsoft akan bertanggung jawab. Betul. Atau ada hal-hal yang seperti itu nggak ya dijamin dari Office 365? Kalau kita bicara korporasi kan kita bicaranya sebuah institusi yang cari duit ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin kalau saya bisa jelaskan adalah kita di Office 365 memberi SLA sebesar 99,9% dan jika kita tidak bisa memenuhinya, uang kembali Pak. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi SLA itu? Yang pertama adalah kita melakukan pendekatan yang multidimensional gitu ya. Dan yang berikutnya adalah privacy practice ya. Jadi kita usahakan proses di data center kita, teknologi data center kita itu memenuhi standar yang ada, dan data center kita sudah dapat standar ISO juga. Dan yang berikutnya adalah world class data center ya. Kita invest sekitar 2,3 billion dollar, jadi cukup besar sekali. Miliar dolar, bukan miliar rupiah Pak, miliar dolar, itu lebih besar lagi. Nah, dengan investasi seperti itu kita build data center di seluruh dunia, sehingga orang ketika taruh datanya di server kita itu nggak bingung lagi masalah uptime. Kita akan coba jamin bahwa uptime itu selalu on, kayak gitu. Uptime itu selalu tinggi. Jadi kalau misalnya mungkin data center kita ada di Singapura mungkin masih down, ya. Jangan khawatir, Bapak tetap bisa akses Bapak punya email, karena data center kita itu nanti langsung akan mungkin direplikasi seperti itu. Jadi mungkin bisa direplikasi ke Hong Kong misalnya, atau mungkin ke data center di Irlandia atau apa seperti itu. Jadi uptime itu kita benar-benar jaga seperti itu. Menarik. Tapi sepertinya kalau lihat diskusi tadi feature-nya atau fasilitasnya itu sangat enterprise ya. Sementara kalau untuk small business gitu kira-kira berguna nggak sih pakai Office 365? Berguna sekali Pak sebenarnya. Jadi memang di Office 365 itu kita Office 365 for everyone. Jadi Bapak itu mungkin small business ya, startup itu kan masih butuh. Nah, kita bisa sediakan itu. Kemudian Bapak itu enterprise, misalnya perusahaan sudah established, lama dan besar, itu cocok juga pakai Office 365. Dan yang paling penting nih Pak, bagi teman-teman di edukasi, ini juga penting karena mereka bisa berikan platform kolaborasi tanpa mereka harus sediakan modal besar di awal. Jadi mereka untuk barrier to entry-nya tuh lebih kecil seperti itu. Berarti kayak kampus-kampus gitu nggak perlu punya server sendiri besar untuk email seluruh mahasiswanya gitu ya. Itu bisa dilakukan di sini gitu di Office 365.
Oke, menarik. Nah, kalau kita mau menggunakan nih, ini kan barang baru gitu ya, kita nggak mungkin lah kita langsung beli atau apa gitu. Kita mau coba dulu, bisa nggak gitu? Bisa. Jadi pertama kan kalau misalnya, kelihatannya menarik banget nih, saya pengen coba. Gimana caranya? Yang pertama adalah rekan-rekan technical audience bisa datang ke www.office365.co.id ya, kemudian bisa sign up trialnya di situ, bisa coba, bisa free trial. Rasakan free dong. Free trial. Oke. Kemudian setelah sudah coba, pasti kan kita ingin belajar ya Pak ya. Nah, Microsoft sudah sediakan suatu virtual academy. Jadi semacam sekolah virtualnya kayak online gitu ya. Online dan karena online 24 jam. Itu di www.microsoftvirtualacademy.com. Jadi nanti kita bisa belajar teknologi cloud Office 365 di situ. Gitu. Oke, menarik sekali penjelasannya dari rekan Vero. Terima kasih untuk technical audience sudah mendengarkan penjelasan sedikit mengenai Office 365. Tetap melihat video-video yang lain, kita akan jelaskan nanti mengenai Exchange online, SharePoint online, Link online lebih detail lagi bersama tetap dengan rekan Vero dan saya. Terima kasih.